Oke, pada kesempatan ini saya lagi-lagi ingin membahas komentar yang bagus tapi sekaligus kontroversial dari saudara Roni Sumendap. Jadi dia katakan seperti ini, Anda harus belajar Alkitab dahulu baru ngonten bro. Isa beda dengan Yesus. Coba Anda baca Alkitab, silsilah Maryam dan Al-Quran. Dan Maryam di Alkitab udah jauh beda. Yesus lahir di palungan, Isa lahir di bawah pohon kurma. Yesus tidak pernah membawa Injil waktu lahir, tapi Isa membawa Injil. Isa tidak pernah disalib, tapi diserupakan. Tapi Yesus disalib dan naik surga. Anda masih waras. Jadi begitu komentar dari Roni Sumendap. Nah, jadi saya ingin membalas atau mengomentari apa yang ditulis oleh Roni Sumendap. Nah, begini Bung Roni Sumendap. Memang ulasan soal Yesus dalam Al-Quran atau Isa dalam Al-Quran itu beda dengan ulasan Yesus dalam Injil. Meskipun demikian, ada banyak persamaan dari ulasan baik Al-Quran maupun Injil tentang Yesus Kristus. Nah, ulasan seperti apa yang sama antara Injil orang Kristiani dan Al-Quran milik orang Islam? Nah, kurang lebih ada beberapa hal yang saya tahu ya, kesamaan dari ulasan tentang Yesus atau Isa Al-Masih baik dalam Injil maupun dalam Al-Quran. Maksudnya Injil orang Kristiani dan Al-Quran orang Islam. Kesamaan yang pertama, baik Injil orang Kristiani maupun Al-Quran milik orang Islam itu sama-sama menulis bahwa Yesus adalah anak dari Maria, atau dalam Al-Quran disebut Maryam. Dan dalam Al-Quran, Maryam itu ditulis sebagai perempuan yang luar biasa, perempuan teladan, dan bahkan dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang membahas tentang Maryam. Itu yang pertama ya. Yang kedua, baik dalam Al-Quran maupun Injil orang Kristiani, Yesus pernah membuat mujizat. Misalnya, Yesus bisa membangkitkan orang mati, Yesus membuat mujizat soal makanan. Nah, jadi Yesus itu baik menurut Al-Quran maupun Injil orang Kristiani dianggap sebagai pribadi yang luar biasa yang bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia melakukan mujizat, sesuatu yang luar biasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Tapi bagi orang Kristiani, mujizat itu atau mujizat seperti yang dilakukan Yesus itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara bagi orang Islam, mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai tanda bahwa Yesus adalah seorang rasul besar atau nabi besar dalam Islam. Lalu yang berikut, dalam Al-Quran maupun Injil orang Kristiani juga berbicara soal akhir zaman atau masa kiamat. Dan pada saat akhir zaman, Yesus akan datang dan berhadapan dengan para antikristus. Itu baik dalam Injil orang Kristiani maupun Al-Quran orang Islam sama-sama berbicara soal itu. Tapi juga ada perbedaan ya. Misalnya dalam
Al-Quran memang Yesus tidak dijelaskan bahwa Yesus mati di salib atau meninggal di kayu salib. Dalam Al-Quran Yesus malah naik secara badan dan jiwa bulat-bulat ke surga. Nah, ini beda dalam Al-Quran, dalam Injil orang Kristiani yang menjelaskan bahwa Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit ke surga. Dan ada perbedaan-perbedaan yang lain yang membahas soal Yesus atau Isa, baik dalam Injil maupun dalam Al-Quran. Saya ini bukan seorang yang ahli Al-Quran, jadi saya tidak banyak tahu dan tidak bisa menjelaskan secara lebih detail soal perbedaan antara Al-Quran dan kitab suci orang Kristiani yang disebut Injil itu dalam membahas tentang Yesus atau Isa. Jadi kalau Anda yang mungkin tahu soal perbedaan-perbedaan itu atau perbedaan-perbedaan di luar yang sudah saya jelaskan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar di bawah ini ya, biar kita bisa saling belajar dan berdiskusi, saling mengkritik dan saling mengisi. Menurut saya kritik adalah sesuatu yang baik agar kita bisa menghampiri kebenaran secara lebih baik. Nah, tapi menurut saya persamaan-persamaan dalam pembahasan soal Isa baik dalam Injil maupun dalam Al-Quran itu menurut saya menjadi titik tolak yang baik untuk membangun kerjasama atau dialog antara Islam dan orang Kristen, orang Islam dan orang Kristen. Dan saya juga sangat yakin bahwa dialog yang paling cocok untuk orang-orang beragama adalah dialog kehidupan, yakni bagaimana kita menyiringkan hidup kita di antara umat agama yang berbeda. Jadi kita memberikan hidup kita atau kita menjalankan hidup kita berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, tapi nilai-nilai yang kita yakini itu harus bermanfaat bagi kehidupan bersama kita. Tentu saja nilai-nilai yang diyakini dalam agama, saya pribadi percaya bahwa nilai-nilai itu adalah nilai yang baik yang bisa membuat kehidupan sosial beragama dalam masyarakat menjadi lebih baik. Jadi dialog kehidupan itu adalah yang paling mungkin yang bisa dilakukan oleh orang-orang beragama umumnya dan orang-orang Islam dan Kristen khususnya. Tapi lagi-lagi ya, tapi kalau dalam konteks orang Islam dan orang Kristen, menurut saya dialog teologis itu mungkin ya. Kenapa mungkin? Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada banyak juga kemiripan penjelasan atau tulisan soal Isa atau Yesus baik dalam kitab suci orang Kristiani yang disebut Injil maupun dalam Al-Quran milik orang Islam. Jadi dialog teologis mungkin bisa dilakukan khusus untuk orang Islam dan orang Kristiani. Tapi lagi-lagi yang lebih penting yang perlu dilakukan untuk umat beragama di dunia umumnya dan Indonesia khususnya adalah dialog kehidupan. Oke, sekira itu saja yang ingin saya komentari dari komentar dari saudara Roni Sumenda. Jadi jika Anda punya komentar lain atau tanggapan lain, jangan segan-segan untuk menulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda ingin mengkritik saya selalu siap terbuka menerima kritikan dari Anda. Silakan Anda tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Dan akhir kata, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe
channel YouTube saya ini. Mantap!